Setelah sebelumnya diceritakan kalau Xiao Xuan yang mendapat tugas dari ayahnya untuk mengambil mutiara merah demi menyegel lautan Ming sempat mendapat masalah dengan seorang pemuda yatim piatu bernama Huzi yang justru menelan mutiara merah miliknya karena mereka terjebak dalam kerusuhan yang dilakukan oleh seekor siluman. Hingga akhirnya mereka menjadi terikat satu sama lain yang membuat Xiao Xuan terlambat mengantarkan mutiara merah kembali ke istana. Mereka juga bertemu dengan Zhao, seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang pembasmi iblis, di mana mereka akhirnya pergi ke desa seberang demi mengeluarkan kembali mutiara merah yang ditelan oleh Huzi. Alhamdulillahnya, mereka berhasil mengeluarkan mutiara tersebut setelah mendapat bantuan dari Yimei. Tetapi, Huzi justru terjebak ke dalam alam bawah sadarnya sendiri, di mana Xiao Xuan dengan gercep masuk ke dalam alam bawah sadar Huzi dan berhasil menyelamatkan nyawanya meskipun harus bertaruh nyawa setelah menghancurkan pelindung yang dibuat oleh ibunya Huzi. Namun, mereka sempat dibuat terkejut ketika melihat sebuah ekor macan yang tiba-tiba keluar dari anunya. Disinilah tiba-tiba Yanran muncul di mana kedatangannya ke sana adalah untuk mengambil mutiara merah yang dibawa oleh Xiao Xuan sekaligus memberitahu kalau tanggul lautan Ming telah jebol dan akibatnya mereka harus mengungsikan beberapa desa. Selain itu, dia juga berniat membantu Xiao Xuan dengan menghabisi Huzi setelah melihat ekor macan di tubuhnya karena melihat keraguan-raguan adiknya dan juga dialah alasan yang membuat Xiao Xuan terlambat dalam mengantarkan mutiara merah. Namun Xiao Xuan justru melindungi Huzi, yang mana hal itu membuat Yanran mempertanyakan keputusan Xiao Xuan sebagai seorang pembasmi siluman yang justru malah melindunginya. Di sini, Xiao Xuan pun berniat membawa Huzi kembali ke istana untuk mengeluarkan ekor siluman di dalam tubuhnya, karena jika tidak, hal itu akan membahayakan umat manusia ketika kekuatan siluman yang ada di dalam tubuhnya menguasainya. Yimei juga sempat menanyakan kepada Huzi tentang siapa yang telah menanamkan ekor siluman itu ke dalam tubuhnya, di mana sebenarnya Huzi tahu betul kalau ibunya lah yang melakukan hal itu. Tapi dia sengaja menyembunyikan masalah tersebut karena jika sampai seseorang mengetahui identitas aslinya bahwa dia adalah seorang anak siluman, maka dia akan diburu seperti para siluman lain. Tidak hanya itu, dia juga mulai sedikit teringat tentang seseorang yang waktu itu menghabisi ibunya dengan ciri-ciri plakat pembasmi siluman negeri yang kemungkinan berasal dari ibu kota. Shifu, 我也不知道怎么就突然出现了一个妖呗。 Ternyata semua yang terjadi di kota tersebut adalah rencana Yimei, di mana sedari awal dialah orang yang sebelumnya melepaskan siluman penguasa dan menyuruhnya untuk membuat kekacauan demi menguji sebesar apa kekuatan yang dimiliki oleh Huzi. Dan setelah memastikan di dalam tubuh Huzi memiliki kekuatan yang overpower, dia pun secara diam-diam memanfaatkan tubuh Huzi sebagai tempat untuk menggunakan salah satu pusaka sihir terhebat miliknya. Belum diketahui secara pasti apa maksud dan tujuannya, yang jelas Yimei memiliki rencana lain untuk melakukan suatu tindakan besar. Keesokan harinya ketika Xiao Xuan dan Huzi akan melakukan perjalanan ke ibu kota, tiba-tiba Zhao muncul di mana dia juga berniat mengikuti seleksi ujian pembasmi siluman negeri yang sebentar lagi akan diadakan di ibu kota. Dan sebelum pergi, mereka sempat dicegat oleh Yimei untuk memberikan tombak peninggalan ibunya yang awalnya patah, kini telah dia perbaiki di tukang las berkah. Tidak hanya itu, Yimei juga berpesan kepada Huzi untuk jangan sekali-kali mengeluarkan pusaka sihir di tubuhnya karena benda tersebut merupakan kunci untuk menekan aura silumannya. Di tengah perjalanannya, Xiao Xuan, Huzi, dan Zhao sempat mampir di warung Bujazim cabang Fulong. Saat itulah mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang tabib pinggiran bernama Yue yang datang ke sana untuk meminta bantuan setelah dikejar oleh beberapa orang karena terlibat masalah.
Ternyata alasannya dikejar orang-orang tersebut adalah karena Yue pernah membohongi majikan mereka dengan pengobatan alternatif menggunakan batu ponari yang padahal dia sama sekali tidak tahu tentang dunia medis. Beruntung tetua yang dimaksud muncul tepat waktu untuk menjelaskan kalau pengobatan batu ponari milik Yue terbukti manjur meskipun agak aneh. Intinya, Yue adalah seorang pembasmi siluman swasta yang bertipe support atau tugasnya menyembuhkan teman-temannya, dan mulai saat itulah akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti Xiao Xuan dan yang lainnya karena ternyata dia juga berniat mengikuti ujian seleksi pembasmi iblis yang akan diadakan di ibu kota. Di sini, mereka lalu menginap di sebuah penginapan yang dikhususkan untuk seluruh peserta pembasmi iblis dari berbagai wilayah. Salah satunya seorang pemuda yang berasal dari keluarga terhormat, tapi karena namanya bulet, biar gampang kita panggil aja Soleh. Berbeda dengan reputasi keluarganya, Soleh justru memanfaatkan kehormatan keluarganya untuk merendahkan sekaligus melecehkan seorang pelayan di tempat tersebut. Dan ketika si pelayan menolaknya, dia pun sengaja menuduh pelayan tersebut seolah-olah telah mencuri plakat keluarganya, di mana hal itu Soleh lakukan untuk menyelamatkan mukanya di depan umum. Beruntung, seorang pembasmi iblis dari wilayah lain menengahi kejadian tersebut, disusul kemunculan Huzi, Xiao Xuan, dan yang lainnya. Di mana di sini, Huzi lalu mengusulkan untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan senjata suci, yaitu sebuah kendi. Yang mana kendi tersebut akan mengarah kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Sebenarnya, semua orang di sana sadar kalau hal itu adalah omong kosong, namun berhubung yang di belakangnya adalah Xiao Xuan, di mana akan repot bila masalah tersebut dibawa ke istana, akhirnya Soleh pun pergi dari tempat tersebut. Setelah masalah tersebut teratasi, tiba-tiba Yanran muncul untuk membawa Xiao Xuan dan Huzi menemui ayah mereka di istana. Di mana di dalam, Xiao Xuan lalu berlutut di hadapan ayahnya dan mengakui kesalahannya yang tempo hari terlambat dalam melakukan tugasnya sehingga membuat tanggul Laut Tanming jebol. Ayahnya atau pemimpin Fulong yang mendengar hal itu pun langsung menyatakan dengan lantang, seandainya saja waktu itu beliau menyuruh Yanran untuk melakukan tugas tersebut, mungkin tanggul Laut Tanming tidak akan jebol duluan. Disinilah Huzi yang merasa tanggung jawab menyadari kalau mutiara merah yang dibawa Xiao Xuan memang tidak seharusnya disepelekan, di mana dia mencoba membela Xiao Xuan dengan menceritakan kejadian sewaktu di wilayah kota seberang dan diserang oleh siluman penguasa. Hal itulah yang membuat mereka terlambat untuk mengantarkan mutiara merah. Yanran lalu tanpa filter mulut cewek mengatakan kalau Huzi merupakan jelmaan siluman macan, sedangkan Xiao Xuan sebagai pembasmi iblis justru melindunginya. Mendengar hal itu, pemimpin Fulong pun langsung mengetesnya hingga pusaka sihir milik Yimei Gogrok, dan begitu melihat ekor siluman macan keluar dari tubuhnya, salah satu tetua meneriakkan kalau itu adalah ekor siluman berusia ribuan tahun. Beruntung, di sini Yimei tiba-tiba muncul sebelum terjadi kekacauan akibat Huzi mengamuk di istana tersebut, di mana pemimpin Fulong dan para tetua pun langsung segan begitu melihatnya. Dia menjelaskan kalau dia sengaja menekan kekuatan ekor siluman itu menggunakan pusaka sihir miliknya. Dengan begitu, maka kekuatannya tidak akan membahayakan orang lain. Tidak hanya itu,
Yimei juga memastikan kalau Huzi bukanlah seekor siluman di mana dia justru membantu melawan siluman penguasa tempo hari. Tuan besar yang juga keluar pun langsung memarahi para tetua tersebut karena telah memprovokasi Huzi. Mendengar hal itu, akhirnya pemimpin Fulong memutuskan untuk melupakan masalah Huzi dan membiarkannya untuk mengikuti seleksi ujian pembasmi siluman. Sementara Xiao Xuan tetap dihukum untuk menerima 30 pukulan dan dipenjara sebagai penebusan atas kegagalannya yang membuat para warga yang harus terkena dampaknya. Di dalam penjara, Xiao Xuan sempat merenungi nasibnya yang selalu kalah dalam hal apapun dibandingkan kakaknya karena selain sikapnya yang dingin kayak kulkas, Xiao Xuan yang merupakan seorang pembasmi iblis dianggap oleh Yan Ran sebagai pria yang kebanyakan mikir dalam mengambil keputusan dan terkesan kurang tegas. Hal itulah yang membuat ayahnya kurang srek atau kurang suka dengan sifat Xiao Xuan. Namun di sisi lain, sifatnya tersebut justru mendapat perhatian dari neneknya, di mana beliau muncul untuk membebaskan Xiao Xuan setelah sebelumnya beliau menyalahkan pemimpin Fulong yang secara tidak langsung mempermalukan anaknya di depan umum. Meskipun Xiao Xuan gagal dalam misinya, namun neneknya berpendapat kalau tindakan Xiao Xuan tidak serta-merta salah, mengingat alasan dia gagal adalah karena sempat berurusan dengan siluman penguasa. Setelah itu, Xiao Xuan lalu memberitahu tentang info yang dia dapatkan, yaitu kejadian aneh yang akhir-akhir ini terjadi di ibu kota, di mana puluhan pembasmi siluman dinyatakan hilang dan belum diketahui siapa pelakunya. Di mana Xiao Xuan pun menebak kalau hal itu berhubungan dengan kemunculan siluman penguasa yang tempo hari tiba-tiba muncul. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Huzi dan yang lainnya yang sedang mendengarkan arahan tentang peraturan rules terkait ujian menjadi pembasmi iblis yang akan diadakan di ibu kota. Di sini Huzi sempat bertanya soal siluman macan, mengingat tujuan dan maksud Huzi datang ke sana adalah untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang waktu itu menculik ibunya dengan ciri-ciri si pelaku menggunakan jubah hitam dan membawa beberapa ekor serigala. Tetapi karena tidak mendapatkan jawaban yang akurat, dia pun memutuskan menyelinap masuk ke perpustakaan ibu kota untuk mencari buku sejarah tentang siluman mamalia mulai dari macan, tikus, anjing, anjing laut, anjing ngegas, dan lain sebagainya. Siapa tahu di sana dia mendapatkan petunjuk tentang keberadaan ibunya. Begitu masuk ke dalam, Huzi lalu menemukan sebuah buku yang menyatakan bahwa siluman serigala telah punah 500 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia juga menemukan fakta mengejutkan lainnya, yaitu riwayat siluman macan berekor 9 yang haus akan darah, di mana orang-orang menganggapnya sebagai pembawa bencana. Untungnya leluhur keluarga Xiao Xuan berhasil membunuh siluman tersebut dan jasadnya jatuh ke pinggiran lautan Ming. Yang padahal faktanya siluman macan berhasil menyelamatkan diri walaupun harus kehilangan sebagian besar kekuatannya. Malam harinya, diperlihatkan si pelayan penginapan yang datang ke kamar Huzi untuk membawa makanan sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari ancaman si Soleh. Namun ketika si pelayan keluar dari kamar Huzi, tiba-tiba dia diculik oleh seseorang. Kasus itu pun dengan cepat mencuat ke publik dan menarik perhatian orang-orang untuk menyelidikinya, di mana Soleh yang baru saja datang justru menuduh Huzi sebagai dalangnya karena semalam pengawalnya sempat melihat si pelayan yang masuk ke kamar Huzi. Untungnya Xiao Xuan bisa menenangkan situasi tersebut dan bersaksi kalau Huzi bukanlah pelakunya. Alhasil mereka pun sepakat untuk bekerja sama mencari keberadaan si pelayan. Singkat cerita, meskipun mereka telah bersama-sama mencari kesana kemari siang dan malam, tetapi hal itu tidak membuahkan hasil sama sekali sampai pada akhirnya tersisa satu tempat yang dinamakan pasar hantu, di mana tempat tersebut seperti pasar gelap yang memperjualbelikan barang ilegal, prostitusi, dan bahkan bubuk mutiara merah yang telah dibuat menjadi obat.
Di sana, Xiao Xuan dan yang lainnya langsung menuju ke sebuah rumah bordil yang dikatakan juga menjadi pusat tempat jual beli informasi yang paling akurat dalam hal apapun, mulai dari harga kenaikan BBM, info harga sembako, sampai Bitcoin. Tanpa buang waktu, Xiao Xuan pun langsung bergegas menemui si pemilik rumah bordil yang bernama Nona Mudan untuk mencari informasi siapa dalang dibalik kasus menghilangnya para pembasmi iblis yang terjadi akhir-akhir ini. Namun di sini Nona Mudan justru mengulur waktu dan meminta kepada Xiao Xuan untuk kembali ke sana esok hari. 酒流它能吃得消吗？不会输点皮的吗？ Kembali ke Huzi yang sedang berjalan di kawasan area pasar hantu, di mana dia iseng-iseng mampir ke tukang peramal jalanan untuk mengetahui isi hatinya yang akhir-akhir ini kerap mengganggu pikirannya. Anehnya, peramal tersebut tiba-tiba memperlihatkan seekor macan yang sedang kebingungan di dalam sebuah wadah, di mana peramal tersebut lalu memberitahu bahwa siluman macan itu saat ini sedang dikurung oleh seseorang berjubah hitam. Namun belum sempat mendapat jawaban yang akurat, tiba-tiba peramal barusan menghilang secara misterius tepat ketika bawahan Xiao Xuan datang ke sana untuk mencari Xiao Xuan. 就在你们看见这婆婆去哪儿了？ Di sini Huzi lalu membawa mereka untuk bertemu dengan Xiao Xuan, di mana intinya mereka memberitahu kabar mengenai si pelayan yang telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan semua elemen intinya sudah habis diserap oleh seseorang. Namun belum sempat bergerak, mereka tiba-tiba dihadang oleh Yanran yang telah dikompori oleh si Soleh untuk meminta mereka menghadap pemimpin Fulong. Di mana Huzi yang merasa jengkel dengan birokrasi yang belibet tersebut pun lalu meminta waktu 5 hari untuk menangkap pelaku pembunuhan itu. Pemimpin Fulong atau ayahnya Xiao Xuan lalu memangkas waktunya menjadi 3 hari dan jika Huzi gagal maka dia bersama teman-temannya dilarang untuk mengikuti ujian sebagai pembasmi iblis. Sementara Xiao Xuan akan dicabut jabatannya sebagai salah satu komandan pembasmi iblis. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergegas untuk mengotopsi jasad si pelayan dan menemukan sebuah bukti yaitu rambut kuda yang tertinggal di baju milik si pelayan. Saat itulah penanggung jawab di tempat tersebut tiba-tiba muncul untuk memberi kesaksian kalau rambut kuda itu berasal dari siluman kuda yang bernama Bu. Kabarnya ada satu cara untuk menangkap siluman kuda yaitu dengan memancingnya menggunakan burung pelangi yang terkenal dengan keeksotisannya karena memiliki 9 warna. Namun karena burung pelangi adalah spesies burung langka yang bahkan di kebun binatang aja jarang ada, akhirnya mereka pun memutar otak dengan cara mengubah seekor ayam menjadi burung pelangi semirip mungkin. Meskipun hal itu terdengar agak konyol, nyatanya mereka berhasil membuat siluman kuda keluar dari persembunyiannya dan menyelinap di antara orang-orang untuk melihat pameran tersebut, walaupun siluman itu kembali berhasil melarikan diri. Setelah percobaan pertama gagal, Xiao Xuan dan yang lainnya kembali memikirkan cara untuk menjebak siluman kuda agar keluar dari persembunyiannya. Saat itulah Nona Mudan muncul untuk memberitahu kalau siluman kuda tersebut bersembunyi di antara para pembasmi siluman negeri. Dan itu artinya saat ini dia sedang berada di istana Fulong, di mana Xiao Xuan pun langsung kembali ke istana untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan ayahnya. 你就会汇报是吗？你怎么什么事都汇报？ Malam harinya, diperlihatkan Huzi yang masih kepikiran dengan perkataan nenek peramal tempo hari, di mana dia lalu kembali ke pasar hantu demi mencari tahu keberadaan ibunya. Namun, alih-alih bertemu dengan nenek peramal, dia justru tidak sengaja melihat siluman kuda tadi siang dan mencoba untuk membuntutinya.
Sayangnya, aksi Huzi tersebut diketahui oleh siluman kuda BO, di mana dia justru menjebaknya. Dan yang menarik adalah, ketika siluman kuda berniat menghisap elemen inti milik Huzi, dia sama sekali tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan saat itulah Yimei muncul untuk memberitahu kalau di dalam tubuh Huzi terdapat pusaka sihir yang mampu melindungi tubuhnya dari bahaya apapun. Faktanya, Yimei lah orang di belakang siluman tersebut yang menyuruh atasannya untuk mengumpulkan elemen inti dalam jumlah banyak. Tidak hanya itu, Yimei juga melarang siluman kuda untuk jangan coba-coba mengincarnya karena Huzi adalah aset berharga yang telah ditunggunya selama ratusan tahun terakhir. Belum diketahui secara pasti apa sebenarnya yang direncanakan oleh Yimei, namun dari sini bisa dipastikan kalau dia melakukan hal itu demi mengaktifkan pusaka sihir di dalam tubuh Huzi. 也不许再打他的主意，时机一到，便可立即行。 Keesokan harinya, Xiao Xuan, Zhao, dan Yue sempat dibuat terkejut ketika menemukan Huzi yang tidur di luar. Dan begitu tersadar, dia lalu menceritakan kejadian semalam yang bertemu dengan siluman kuda di pasar hantu dan tidak ingat apapun setelah mendapat pukulan dari arah belakang. Mereka juga dibuat heran karena ini adalah pertama kali seseorang kembali dengan selamat setelah bertemu dengan siluman kuda.